Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar asatid semua? Masya Allah. Itu asatid atau santri TPA? Saya mau cek kesehatannya. Wah, saya ini kegiatan sehari-harinya trainer experiential learning. Kalau di dunia training itu kesehatan ada dua macam. Satu kesehatan fisik, yang kedua kesehatan mental. Kita cek kesehatan fisiknya, boleh diangkat tangan kanannya semua Ustaz? Boleh diangkat tangannya semua. Oke, tangan kanannya ke depan, ke atas lagi, ke samping, jangan ke wajah temannya. Biasanya malah dicari wajahnya. Ke depan lagi, ke bawah. Masya Allah, ini insya Allah sehat fisiknya. Kita cek mentalnya ya. Boleh diangkat tangan kirinya semuanya, diputar-putar, stop. Putar lagi, stop. Stop. Nah, yang mutar ini mentalnya mulai goyah ya. Saya bilang apa? Stop. Kenapa diputar Ustaz? Putar lagi, lebih kencang lagi, lebih kencang lagi. Hitungan ketiga tempelkan ke dagu. 1, 2, 3. Tempel ke dagu. Dagu Ustaz. Dagu Ustaz. Dagu. Masih dipertahankan. Enggak Mas, saya di sini. Masya Allah, alhamdulillah. Selamat datang para wisudawan Akademi Masjid Pemberdayaan semuanya. Insya Allah ini wisuda yang batch kedua. Alhamdulillah dari 64 peserta yang akan diwisuda nanti jumlahnya 49. Betul ya? Ada yang tidak hadir? Ya tentu yang tidak hadir tidak akan menjawab ya. Bapak semuanya, biar lebih semangat, saya mau ice breaking dulu. Bapak-bapak kalau mendengar angka 1 boleh tepuk 1 kali. 1, 1, 1. 1, lebih kompak lagi. 1, 1. Kalau mendengar angka 2 silahkan tengok kanan atau kirinya lalu bilang halo gitu ya, sambil berikan senyum terbaik Anda. 2, 2. Kalau 2 lagi berarti arah sebaliknya gitu ya. 2, 2, 1, 1, 1, 2. Oke, kalau mendengar angka 3 silahkan pegang dagu teman Anda lalu bilang assalamualaikum gitu ya. Enggak apa-apa. Biar kita lebih hangat, biar kita lebih akrab ya. Oke, kita coba lagi. 1, 1, 2, 2, 3. Itu kenapa virtual Pak dari jauh? Dipegang enggak apa-apa. Fadal yang baru hadir bisa langsung menyesuaikan. Kita coba lagi. 1, 1, 2, 2, 1, 3. Masya Allah, alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong sudah kenal belum dengan kanan kirinya? Wah ini ada yang belum mesti. Enggak kenal, saya dari tadi main HP gitu. Wah ini jangan sampai terjadi seperti ini ya. Kita berjejaring seluruh Indonesia, harapannya setelah ini juga nanti akan terus bersinergi, berkolaborasi. Saya berikan waktu 2 menit untuk saling berkenalan dengan orang di kanan, kiri, depan dan belakangnya. Afadhal, silakan. Kalau perlu tukar kontak HP Pak ya. Sudah? Dapat berapa kenalan Pak? Wah, ada yang berkenalan lebih dari 2? 2, dapat berapa Pak? 3. Oh, ada yang lebih banyak dari 3?
4. Ada yang lebih 4? Lebih dari 4 ada? 4 saat ya? 5, Masya Allah. Boleh disebutkan 5 itu yang mana saja? Jangan sampai hanya kenalan-kenalan. Ya, diulang lah. Mana? Ya. Oh, Masya Allah. Oh, lebih dari 5 ternyata. Termasuk yang kenalan di bawah tadi ya. Ayo, Masya Allah. Oh, akan kita mulai, tapi sebelumnya saya mau pantun, nanti tolong dijawab cakep ya. Oke, belum. Ke Masjid Lailatul Qadar di Kalibawang. Wah, kurang kompak. Sekali lagi. Harus kompak ya. Ke Masjid Lailatul Qadar di Kalibawang. Jangan lupa menikmati duren. Wisudawan AMP, selamat datang. Hari ini Anda semua keren. Masya Allah. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang berkah, hari Jumat. Insyaallah berkah untuk kita semuanya. Hari yang berbahagia, langitnya tidak panas dan tidak hujan, cerah, alhamdulillah. Semoga ini tanda bahwa Allah meridhai langkah-langkah kita. Hari ini teman-teman semuanya, bapak-bapak semuanya akan diwisuda Akademi Masjid Pemberdaya yang batch kedua. Dan tak lupa marilah kita senantiasa berselawat pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir dengan mengikuti apa yang beliau tuntunkan. Di antaranya yang sedang kita perjuangkan adalah memperjuangkan apa yang beliau tuntunkan, memakmurkan masjid, memberdayakan orang-orang yang ada di masjid, dan memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar masjidnya, insyaallah. Semoga Allah ridha dan semoga ini menjadikan kelak di yaumil akhir Rasulullah SAW mengakui kita sebagai umatnya, insyaallah. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin kita akan mulai kegiatan kita pada hari ini. Izinkan kami menyambut beberapa tamu undangan yang sudah hadir. Yang kami hormati Ustadz Andi Juliandi, Ketua KMP Nasional. Yang kami hormati Ustadz Imam Al-Faruq, Sekretaris Jenderal KMP Nasional. Yang kami hormati Bapak Eri Sudewo, Dewan Wali Amanat KMP. Yang kami hormati Gurunda kita semua, Kiai Muhammad Jazir ASP, Dewan Wali Amanat KMP. Yang kami hormati tuan rumah kita, gurunda kita, Ustadz Anan, pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Goa Hiro. Yang kami hormati pula Ustadz Ari Kuncoro, pengurus KMP Nasional. Mari Bapak Ibu semuanya, kita mulai acara kita dengan bersama-sama baca Ummul Kitab surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga Allah meridai kita dan semoga apa yang sedang kita perjuangkan mulai dari hari ini dan seterusnya Allah ridha dan menjadikan itu semuanya, kita semuanya masuk dalam surganya Allah. Allahumma amin. Acara yang pertama kita akan dengarkan tilawah Quran dan sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh saudara kita Mas Aska dan Mas Soleh. Akan dibacakan surat At-Taubah ayat 17 dan 18. Pada beliau berdua disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedangkan mereka bersaksi bahwa diri mereka kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia amal mereka, di dalam nerakalah mereka kekal. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan solat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma arhamna bil Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Memang posisinya agak susah. Kalau di pinggir nutupi kiai-kiai, kalau di tengah ngelewati kiai-kiai. Alhamdulillah. Berikutnya kita akan dengarkan sambutan dari Ketua Umum KMP Nasional yang akan disampaikan oleh Ustadz Andi Juliandi. Pada beliau, tafadhal masykur. Recording in progress. Sebelum sambutan harus agak heroik teman-teman semuanya. Udah hafal yelnya KMP? Belum? Sudah? Tes dulu ya. Masjid kita? Siapa kita? Takbir. Itu tadi baru ngetes ya. Yang selanjutnya beneran harus lebih serius. Ini ada Ustadz Roni nih. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid kita? Siapa kita? Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati tentunya ada dua orang wali amanat kita, wali amanat kolaborasi Masjid Pemberdaya yang hadir bersama kita pada siang hari ini. Kiai Yazir, alhamdulillah beliau baru kemarin sore kembali dari luar negeri, hari ini sudah ada di tengah-tengah kita dan nanti pada zuhur harus berangkat ke Jakarta. Nah, ini adalah salah satu kepedulian yang sangat tinggi Kiai Yazir terhadap KMP. Yang kedua tentunya sudah tidak asing, Pak Eri Sudewo. Beliau Ketua Dewan Wali Amanat Kolaborasi Masjid Pemberdaya, foundernya Dompet Duafa Republika. Tahu ya teman-teman semua ya? Alhamdulillah. Tentunya yang sangat kita banggakan, tuan rumah kita. Tadi kami diskusi perbedaan antara kiai dan ustadz. Ini kiai ini karena tidak pernah fundraising. Jadi kalau yang masih fundraising, teman-teman, ini berarti namanya masih ustadz. Ya. Nah, ini adalah kiai karena mendirikan pondok pesantren tidak mencantumkan nomor rekening. Tadi Kiai Yazir sudah infokan, yang disebut kiai itu tidak pernah minta-minta bantuan, apalagi nganterin proposal. Kalau yang masih nganterin proposal, levelnya masih jauh di bawah kiai ya. Di sebelah Kiai Anan, alhamdulillah ada Ustadz Imam Al-Faruq, Pak Sekjen kita yang ganteng, yang ceria, alhamdulillah mesti istiqomah dengan keistiqomahannya. Nah, nanti tanya apa keistiqomahannya. Dan juga tentunya adalah teman-teman yang menyiapkan kegiatan wisuda pada siang hari ini. Mana Mbak Afifah? Nah, ini harus kita apresiasi nih. Mbak Afifah, Anwar, teman-teman relawan, tentunya Badan Otonom Yogyakarta. Kiai Ari ini nih. Kiai kita ini, Ustadz Ari, angkat-angkat kursi, insya Allah jadi kiai ini bukan jadi Ustadz. Nah, juga ada Kak Azam, Mas Bejo. Nah, ini Mas Bejo kok ada di sini? Harusnya ada di sini nih di depan ini. Juga ada Mas Ma'ruf, banyak sekali. Ada Mas. Sudah kali ini di satu convention center, IPB Convention Center, yang hadir semuanya sama, berjas, berdasi, kopiah, juga keren-keren semuanya. Tapi ada di lokasi yang sangat berbeda. Hari ini kita mengubah kebiasaan kita, habit kita. Begitu pula kantor KMP. Sebelumnya kita ada di lantai 22 di satu perkantoran yang ada di Simatupang. Saat ini kantor KMP melekat di masjid. Itu kenapa? Kita mengubah
positioning KMP agar betul-betul melekat dengan masjid. Bukan lagi dekat dengan masjid, tapi melekat dengan masjid. Alhamdulillah, Kiai Anan memperkenankan kita untuk hadir di sini, menggunakan semua fasilitasnya dengan kontribusi terbaik yang beliau berikan. Insya Allah, barokah untuk Kiai Anang dan pesantren Lasianya. Teman-teman sekalian, di 3 tahun pertama KMP ini adalah tahapan kita untuk menyiapkan fondasi. Fondasi KMP ini disiapkan di fase 3 tahunnya KMP. Di 3 tahun ini tentunya kita melebarkan sayap. Alhamdulillah KMP saat ini ada di 9 provinsi. Kita sebutkan satu persatu. Dari Papua, saya dengan Kiai Yazir, dengan Ustadz Imam tentunya, dengan Kiai Kusnadi, kita pernah itu berkunjung ke luar negeri tanpa visa. Kiai Yazir bahkan naik motor gitu waktu itu datang ke Papua, ke ujung Papua New Guinea kalau nggak salah ya. Nah, kita juga sudah ada di Sulawesi Selatan. Ada yang dari Sulawesi Selatan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ini pasti sohibnya Pak Waspada, Ustadz Waspada Santing, dan juga Pak Arif pastinya ya. Kita ada di Yogyakarta pastinya, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Barat, ada di Banten, ada di DKI Jakarta, ada di Jambi, ada di Riau. Alhamdulillah, makin hari makin bertambah saudara-saudara kita. Dan teman-teman yang ada di sini, hari ini bukan awal, tapi hari ini adalah stop berbagai kegiatan yang tidak ada nuansa pemberdayaannya. Teman-teman sudah belajar 3 bulan. Bersama teman-teman KMP, bersama para mentor, para pemateri, sudah diajarkan secara detail bagaimana mengembangkan masjid menjadi masjid pemberdaya. Seperti apa itu? Tadi sengaja saya ingin tahu yelnya. Jadi kalau ada teman-teman yang datang ke lokasi ini masih mengeluh belum menjadi takmir pemberdaya. Tadi ada siapa kita? Takmir pemberdaya. Ada yang ngeluh datang ke sini, ada yang kerepotan gak punya ongkos, ada yang kerepotan ninggalin istri dan anak serta mungkin calon istrinya, hari ini bisa hadir di sini. Dan ini adalah satu kebanggaan. Ada teman kami pengurus, beliau harus menjual plastik dan lain-lain untuk bisa hadir ke Yogyakarta. Insya Allah hari ini hadir ke sini. Ini adalah sesuatu yang keren. KMP bukan karena uangnya saja, tapi karena nawaitunya yang ikhlas kita bisa hadir di tempat ini. Jadi saya sangat mengapresiasi teman-teman yang peduli untuk hadir secara offline langsung di forum wisuda yang dilakukan oleh kolaborasi Masjid Pemberdaya. Ini awalan untuk menstop semua kegiatan yang tadinya terkesan biasa menjadi luar biasa. Harus ada program yang dijalankan, diajarkan oleh teman-teman kemarin di forum online. Ayo, setelah pulang dari Masjid Lailatul Qadar pesantren Gua Hiro ini, lakukan semua program. Banyak sekali program yang bisa kita benchmark. Kampung bebas lapar, kampung sehat, kampung apalagi yang mau dibuat, kampung luber ilmu, masjid ramah solusi, buat semuanya. Jadi kalau teman-teman pulang dari sini masjidnya masih biasa saja, 1 tahun kemudian tidak berhasil pembelajaran yang ada di sini. Tadi Kiai Yazir utarakan, Basnas pun akan benchmark, melakukan hal serupa seperti yang dilakukan oleh teman-teman ini. Ayo kita bergandengan tangan, kita berangkulan, kita menyatukan satu visi yang tujuan akhirnya adalah pemberdayaan masjid. Jadi ketika pulang dari sini, masjidnya harus benar-benar pemberdaya. Bagaimana masjid pemberdaya? 3 bulan dipelajari, ayo diimplementasikan. Jadi kalau teman-teman pulang dari lokasi ini, tidak meninggalkan satu legasi yang terbaik di masjidnya, tidak berhasil menjadi takmir pemberdaya. Ayo, di ujung akhir hayat kita, tinggalkan legasi terbaik di masjid kita. Di masjid tempat teman-teman berkhidmat, ayo berikan kontribusi itu. Seperti apa legasi terbaik? Berikan sesuatu yang belum pernah dilakukan, yang selama ini hanya jadi impian, tapi direalisasikan. Yang punya uang, berikan uangnya. Yang punya ilmu, berikan ilmunya. Yang cuma punya tenaga, angkat meja, angkat kursi, dan lain sebagainya. Minimal dengan doa. Selemah-lemahnya iman. Sahabat Rasulullah, ketika ada saudara-saudara kita dari muhajirin datang, lapar, tidak bisa makan. Rasulullah juga sama, rumahnya nggak ada makanan pada hari itu. Ditanya, siapa sahabat yang akan menjamu tamunya Rasulullah? Ada yang tunjuk tangan, padahal di rumahnya cuma ada nasi untuk 2 anaknya. Coba lihat, sahabat Ansor demikian hebat. Teman-teman mungkin di rumahnya lebih nasi, lebih makanan dan lain sebagainya. Sahabat Ansor, dia hadiahkan makanan untuk anaknya
diberikan untuk tamunya, dan dia seolah-olah makan dengan rampu yang remang-remang, seolah-olah makan. Tapi baca surat Al-Hasr ayat 9. Allah memuji sahabat yang betul-betul memberikan kontribusi terbaik untuk tamunya Rasulullah. Teman-teman, tinggalkan legacy ini, siapkan amanah terbaik di masjidnya. Ayo, undang turunnya rahmat Allah. Kita masuk surga bukan karena satu hari 1000 rakaat di masjid. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Ayo, siapkan sesuatu yang terbaik. Yang teman-teman punya, berikan untuk masjidnya, berikan untuk organisasi, berikan untuk masyarakatnya. Kalau masih ada kampung di sebelahnya kurang makan, 40 rumah di sekitar masjidnya masih bermasalah, ayo pulang dari sini, pulang pembelajaran dari KMP, dari AMP, lakukan penetrasi terbaik. Pemerintah sedang menjalankan makan bergizi gratis. Teman-teman buat kampung bebas lapar. Sudah diupayakan, dilaksanakan program itu. Ayo, polanya seperti apa? Dananya nggak ada polanya. Ustadz Imam nanti bisa memberikan penjelasan secara detail. Pak Eri, pendiri Dompet Duafa, orang yang meninggalkan legasi terbaik untuk lembaga filantropi. Beliau tinggalkan Dompet Duafa dari nol hingga mencapai penghimpunan ratusan miliar tanpa membawa sesuatu apapun dari Dompet Duafa. Beliau sedang mengundang turunnya rahmat Allah. Ayo, teman-teman yang hadir, teman-teman yang memiliki ilmu, memiliki jaringan, memiliki network terbaik, lakukan pemberdayaan di masjidnya masing-masing. Siapkan sesuatu yang terbaik untuk umat ini. Jangan sampai kita meninggal dunia, tidak ada yang kita bisa banggakan ketika menghadap Allah. Mudah-mudahan AMP ini menjadi wasilah untuk menjadikan kita pribadi-pribadi unggul. Saya harap teman-teman betul-betul ketika belajar kemarin, betul-betul diimplementasikan, dipraktekkan, dan lahirlah masjid-masjid terbaik di bumi ini yang insya Allah akan memberikan bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih sekali lagi kepada semua tim, semua panitia yang menyiapkan kegiatan ini. Dan mari teman-teman yang hadir ini kita ucapkan terima kasih terbaik untuk panitia, terima kasih terbaik untuk Ustadz Anan yang menyiapkan tempat ini. Mudah-mudahan Allah mengganjar dengan pahala yang terbaik. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Berikan yang terbaik supaya mengundang turun rahmatnya Allah. Masya Allah. Kita berikan sekali lagi takbir. Alhamdulillah. Masjid kita? Siapa kita? Baik, kita langsung masuk ke acara inti. Kita akan dengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Jazir. Pada beliau disilakan, boleh dibantu mikrofonnya. Oh, pakai yang putih kata Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Kiai Anan Sahibul Bait, yang saya hormati pengurus KMP Ustadz Andi, Ustadz Imam, yang saya muliakan Ustadz Ari Sudewo, anggota Wali Amanat, yang berbahagia para peserta wisuda Akademi Masjid Pemberdaya, yang saya hormati Ustadz Subhan Rizali Nur, mewakili dari Masjid Jogokarian. Bersyukur kita hari ini dapat melaksanakan wisuda angkatan kedua Akademi Masjid Pemberdaya. Yang ingin saya sampaikan, marilah
masjid kita jadikan sebagaimana masjidnya Nabi, yaitu menjadi pusat peradaban, dimulai dari membangun masjid mandiri, sehingga masjid yang mandiri akan mampu menjadi masjid pemberdaya. Oleh karena itu, institusi keuangan yang dari awal ketika Rasulullah membangun masjid itu adalah wakaf produktif. Di masa Nabi tidak ada orang wakaf masjid, tidak ada. Semua adalah wakaf-wakaf yang produktif, di mana dari situlah masjid mampu melakukan pemberdayaan. Bagaimana kita akan membentuk masjid pemberdaya kalau masjidnya sendiri belum berdaya? Penempaan jiwa mandiri ini menjadi sangat penting bagi para pengurus masjid. Saya beruntung tahun 1978 saya ketua remaja Masjid Jogokaryan. Waktu itu saya kelas 2 SMA, saya menggagas untuk menyiapkan Ramadan yang meriah bagi masyarakat. Maka saya menyampaikan kepada pengurus masjid, remaja masjid akan mengadakan kegiatan song-song Ramadan dengan berbagai kegiatan. Respon pengurus masjid, Ramadan itu ndak usah disong-song, datang. Kalau cuma mau habisin uang, gampang itu katanya gitu. Maka pada saat itu saya bilang, cukup diizinkan, saya akan menyelenggarakan sendiri. Maka saya kemudian datang kepada seorang pengusaha namanya Haji Soekarno. Saya pinjam uang 378.000. Untuk apa? Saya gunakan untuk membayar rekening listrik seluruh warga kampung Jogokaryan. Setelah itu kami datang ke rumah, Pak, listrik Anda sudah kami bayar oleh remaja masjid. Silahkan, ini tanda pembayarannya. Kalau mau nambah, nanti tambahannya akan kita gunakan untuk aktivitas masjid. Dan kita mengembangkan, membayar rekening telepon, jasa perpanjangan, ya pajak STNK. Akhirnya kas remaja masjid lebih banyak dari kasnya takmir masjid. Sehingga kita tidak lagi meminta. Ya, jadi di pikiran saya waktu itu, kalau kita mau melakukan perubahan, jangan sekali-kali minta. Ya, ketika kita minta, kita tidak bisa mengatur, pasti kita diatur. Jangan minta. Tahun 2003 ketika kita ingin merenovasi masjid, kas cuma 5 juta. Saya bongkar masjid. Ya. Saya hanya pasang spanduk dan baliho permohonan maaf. Mohon maaf jika ibadah Anda terganggu. Masjid Anda sedang kami perbaiki. Itu. Orang datang, Pak, ini masjidnya dibongkar, sudah ada dananya. Insya Allah nanti ada. Loh, kami kok tidak dimintai? Ya kalau membantu silahkan. Ternyata justru 11 bulan itu dari target saya waktu itu cuma 250 juta, masuk 2,1 miliar. Karena tidak minta. Ya. Selagi dalam benak kita, karena saya melihat ya kelemahan pemimpin kita, di PII, di HMI, di PMII,
di ormas kita, trainingnya dilatih membuat proposal. Itulah yang menjadikan Indonesia negara miskin. Proposal itu cuma teknik mengemis secara administratif. Bodoh! Dilatih bodoh, tidak mencari uang, dilatih minta. Meskipun seakan-akan wah, latar belakang, dalil, dasar, pemikiran. Intinya itu diminta. Tidak boleh, jangan dilatih remaja masjid buat proposal. Karena sebenarnya dilatih untuk mengemis secara perlente gitu ya. Jadi kalau jangan. Maka selagi saya jadi ketua takmir masjid, saya tidak mau menandatangani proposal permohonan. Bahkan tahun 2016 kami itu dapat juara nasional masjid dengan idaroh terbaik. Sudah diberikan piagam penghargaan, diberikan hadiah 50 juta. Nah, tapi ternyata untuk menerima yang 50 juta diminta buat proposal penggunaannya. Saya bilang, kita ditelepon dari Sekretariat Menteri Agama, kalau hanya 50 juta merusak pikiran buat proposal, enggak usah, kasihkan masjid yang lain saja. Gitu ya. Jadi proposal itulah penyakit umat Islam yang menjadikan kita tidak mandiri. Jadi kemandirian itulah yang harus ada di masjid. Dengan kemandirian itu kita bisa melakukan perubahan. Anda tidak mungkin bisa melakukan perubahan di masjid. Ya, contoh paling sederhana saja. Ketika kita mau buka masjid 24 jam, ketika malam hari lampu terang benderang, ketika 24 jam AC menyala, kalau Anda bayar dari infak, pasti jamaah pembayar infak akan protes. Ini boros, ini jam segini lampu masih nyala. Jangan sekali-kali biaya listrik masjid dari infak kalau Anda tidak ingin diatur. Ya, maka masjid harus punya BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Alhamdulillah sekarang ini dari BUMN-nya Joko Karyan, kalau kita kurangi biaya operasional masih surplus sekitar, ini ada Pak Agus bendahara masjid ini, sekitar 35 juta sebulan lah surplusnya itu ya, sehingga kita terus bisa berkembang. Jadi yang lebih penting sesungguhnya adalah mindset ya. Jadi jangan sekali-kali membuka pintu berpikir meminta. Maka Rasulullah kan bersumpah tidak akan berkurang harta karena sedekah, dan tidak akan kecuali dibuka pintu kemiskinan bagi orang yang meminta. Ya. Jadi maka jangan pernah pikiran kita itu berpikir meminta. Ya, kalau saya dikasih berpikir meminta, maka pasti tertutup pikiran kita untuk mendapatkan. Minta hanya boleh satu, kepada Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sebetulnya ayat inilah yang mewajibkan kita untuk berpikir tidak boleh minta kepada makhluk, hanya minta kepada Allah. Tahun 82 saya sering kalau malam ngobrol sama Kiai Hamam Ja'far itu dari lepas Isya sampai menjelang sahur. Satu saat saya sampaikan, Kiai, saya itu juga ingin mendirikan pesantren satu saat. Beliau mengatakan, kamu tidak bisa mendirikan pesantren kalau kamu bukan kiai.
Oh, berarti saya harus masuk pesantren? Tidak, kalau mau jadi ustadz masuklah pesantren. Kalau mau jadi kiai belajarlah mandiri. Kamu tahu nggak artinya kiai? Kiai itu orang yang mandiri, yang hanya bergantung kepada Allah. Maka dia bisa membangun pesantren. Kalau kamu nggak bisa baca kitab, kamu bisa bayar itu ustadz lulusan Timur Tengah itu ustadznya, tapi kiainya kamu yang bayar itu. Ya. Jadi kalau mau jadi ustadz, belajarlah sampai ke Mesir, sampai ke Madinah. Tapi kalau mau jadi kiai, belajarlah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belajarlah hanya minta kepada Allah, tidak minta kepada yang lain. Itu baru kiai. Ya. Terima kasih. Saya mohon maaf setelah ini saya harus pamit karena ini sudah ditelepon, karena saya harus menandatangani surat untuk sebuah institusi di Malaysia ya, yang orangnya sudah datang karena nanti saya lepas Jumatan harus berangkat ke Jakarta ya. Jadi, kemarin nemuin saya di Kuala Lumpur tapi terlambat, saya sudah berangkat ke bandara, jadi mengejar ke sini untuk minta tanda tangan. Nah, nanti saya kalau sudah Jumatan berangkat lagi ke Jakarta. Saya kira demikian. Mohon maaf Ustaz Anan, sebetulnya ingin lebih berlama-lama di sini. Ya, mudah-mudahan pesantren Gua Hira ini nanti bisa memberikan pencerahan sebagaimana Gua Hira telah mencerahkan Nabi melalui wahyunya yang diturunkan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti Bung Karno tanggal 30 Mei itu dia malam hari keluar dari rumahnya, melihat bintang-bintang yang gemerlap, langit yang terang, dia membayangkan dirinya seperti Nabi sedang berada di Gua Hira. Karena besok pagi, kata Soekarno, aku harus pidato tentang di atas dasar apa negara ini didirikan, gitu ya. Maka pidato pagi harinya muncullah pidato yang kita kenal sebagai lahirnya Pancasila, ya, itu. Jadi inspirasi Gua Hira itulah. Nah, di sini di Gua Hira itu mudah-mudahan inspiring, memberi inspirasi bagi kita. Kita wisuda ini seperti mendapat Lailatul Qadar karena di Masjid Lailatul Qadar ini. Ya. Nah, dan Anda sedang berada di kabupaten terluas, yaitu Kabupaten Kulon Progo, yang dari Bandung, dari Jakarta itu masih bagian dari Kulon Progo, ya. Ya, itu. Ini memang kabupaten paling luas kata Basio. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf, mohon izin, ya, Satanan, ya, Pak Andi, Pak Ari, Pak Imam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan katsir. Kiai kita bersama Kiai Muhammad Jazir ASP, semoga Allah selalu melindungi beliau insyaallah. Kami juga mengucapkan selamat jalan, semoga diberikan kemudahan semua urusannya dan diberikan keselamatan, kesehatan insyaallah. Bapak semuanya, kita masuki acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu adalah Wisuda Akademi Masjid Pemberdaya batch kedua. Kami mohonkan panitia untuk menyiapkan tempat di depan, barangkali meja akan dipinggirkan terlebih dahulu, dan kami mohonkan untuk bergabung dapat berdiri di depan panggung. Ustadz Andi Juliandi, Ketua KMP Nasional. Ustadz
Imam Al-Faruq, Sekretaris Jenderal KMP Nasional. Bapak Eri Sudewo, Dewan Wali Amanat KMP. Ustadz Anan, pengasuh pendiri Pondok Pesantren Gua Hiro. Berkenan untuk berdiri di depan. Mohon nanti bisa menyiapkan diri, kemudian maju ke depan, bersalaman dengan guru-guru kita, kemudian kembali ke tempatnya masing-masing. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai wisuda Akademi Pemberdayaan Masjid batch kedua. Kami panggil satu persatu, mohon nanti bisa langsung menyesuaikan dirinya. Yang pertama, Ustadz Roni Sugihono dari Masjid Baitul Makmur Medokan Asri Barat, Jawa Timur. Berikutnya, Ustadz Abdur Rauf dari Masjid Al-Irsyad Yogyakarta. Berikutnya, Ustadz Dodi Herfian Saputra dari Masjid Al-Amin, Yogyakarta. Bisa langsung menyusul di belakangnya Ustadz ya, tidak perlu menunggu selesai. Berikutnya, Ustadz Irfan Prasetyo dari Masjid Nurul Huda 19, Yogyakarta. Ustadz Mukhlis Rosyidi dari Masjid Nurul Hikmah, Regional Pusat, Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Ustadz Tommy Kristanto, Masjid Al-Mu'minun, Yogyakarta. Ustadz Ian Eko Setiawan, Masjid Al-Mutakin, Yogyakarta. Ustadz Karisma Cendika Putra, Masjid Nurul Huda 19, Glondong, Yogyakarta. Habis ketombe, muncul rontok. Pakai Tantin nanti ketombe. Formula Pro vitaminnya lawan ketombe lebih kuat lawan rontok. Lawan ketombe, lawan rontok. Double solusinya. Tantin. Baik, izin kami ulang dari atas. Akan kami panggil satu persatu agar lebih mudah memberikannya. Ustadz Abdur Rauf, Masjid Al-Irsyad Yogyakarta, silakan. Ustadz Dodi Herfian Saputra, Masjid Al-Amin, Yogyakarta.
Ustadz Irfan Prasetyo, Masjid Nurul Huda 19 Yogyakarta. Ustadz Mukhlis Rosyidi, Masjid Nurul Hikmah. Ustadz Tommy Kristanto, Masjid Al Mukmin Yogyakarta. Ustadz Ian Eko Setiawan, Masjid Al Mutakin Yogyakarta. Ustadz Karisma Cendika Putra, Masjid Nurul Huda 19 Glondong, Yogyakarta. Ustadz Dimas Boni Arianto, Masjid Mudi Al-Oraini, Jawa Tengah. Apakah hadir? Ustadz Haji Irfan Zuki, Masjid Al-Fat Beratang, Jawa Timur. Ustadz Ahmad Rosidi, Masjid Al-Mu'minun, Jawa Tengah. Ustadz Aflah Juz'an Zulda Al-Fasha, Masjid Al-Mu'minun Brebes, Jawa Tengah. Ustadz Slamet Hartono, Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto, Jawa Tengah. Ustadz Wawan Setiawan, Masjid BSI Bakauheni, Lampung.
Ustadz Fajar Budiman, Masjid Nurul Jannah, Banten. Ustadz Fahrudin Anwar, Masjid Al-Hikmah Gading Lumbu, Yogyakarta. Ustadz Mubassirullah, Masjid Baitul Musyahadah, Aceh. Ustadz Dedi Wahyudi, Masjid Surau Sahabat Muda, Jawa Timur. Ustadz Abdul Rauf, Masjid Al-Irsyad, Yogyakarta. Ustadz Muhammad Helmi Kurniawan, Masjid Al-Irsyad Karanganyar, Yogyakarta. Ustadz Haji Rika Pradana, Masjid Muhajirin, Yogyakarta. Ustadz Edi Fairuz Zabadi, Masjid Ar-Royan, Yogyakarta. Ustadz Aziz Subarkah, Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto, Jawa Tengah. Ustadz Suyadi, Masjid Al-Amna, Yogyakarta.
Ustadz Bagus Prastya, Masjid Signature Park Grande, Jakarta. Ustadz Ahmad Syah Al-Farabi, Masjid Signature Park Grande, Jakarta. Ustadz Ihwanuddin, Masjid Raya Al-Insan, Jakarta. Ustadz Uci Sanusi, Masjid Al-Irsyad Karanganyar, Yogyakarta. Ustadz Eko Setiawan Nugroho, Masjid Nurul Jannah Daguran, Yogyakarta. Ustadz Deden Khairul Razi, Masjid At-Taubah, Jakarta. Ustadz Muhammad Jasri Jangi, Masjid Al-Hikmah Makassar, Sulawesi. Ustadz Hasanuddin, Masjid Nurul Iman, Jakarta. Hingga arteri terkecil negeri. Dan terakhir, Ustadz Bejo Kahono, Masjid Al-Ghazali, Yogyakarta. Masjid
Namun, apakah setiap masjid bisa menghadirkan solusi? Masjid seperti apa? Berikutnya akan kami panggilkan wisudawati. Mohon untuk bisa berdiri di tempat saja. Ustazah Hani dari Baik, boleh maju ke depan, akan dibantu. Mohon dibantu panitia akhwat untuk bisa memakaikan medali wisuda. Ustazah Kristiana Dewi dari Malang. Kami panggil, ada yang belum dipanggil. Ustadz Al Anwar, Masjid Al Mukminun, Bantul, Yogyakarta ada. Ustadz Anwar, Masjid Al Mukminun, Bantul. Wisudawan yang merasa belum dipanggil bisa menghubungi panitia ya. Baik, para asatid kami mohonkan untuk bisa kembali ke tempat duduknya. Panitia bisa membantu meja untuk di take out. Dan kami menyapa juga saudara kita yang menyimak melalui platform Zoom. Ustadz Ibnu Hakim dari Riau, boleh ditampilkan. Bisa ditampilkan. Berikutnya ada Ustadz Fahrudin Malik dari Jambi. Assalamualaikum Ustadz. Dan juga ada Ustadz Agung Prasetyo dari Yogyakarta. Dan demikianlah wisuda Akademi Masjid Pemberdaya batch kedua. Dari total pendaftar 64 peserta dan
lulus wisuda 49 peserta dari 13 regional di seluruh Indonesia, dari Papua hingga Aceh. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Berikutnya, sebentar. Akan kami panggilkan peserta terbaik. Kami mohonkan untuk maju ke depan dan menerima penghargaan. Peserta teraktif Ustadz Karisma Cendika dari Masjid Nurul Huda 19 Glondong. Mohon untuk bisa bergabung ke depan, Ustadz. Silakan maju ke depan terlebih dahulu. Nanti kita panggil semuanya terlebih dahulu. Di sini saja, di sini saja. Jangan terlalu jauh, Ustaz. Nanti kangen ya. Jangan langsung diambil ya. Nanti diserahkan. Tidak perlu diambil sendiri ya. Memang terbukti aktif sekali ya. Mau diambil sendiri. Belum. Peserta terrajin Ustadz Mukhlis Roshidi dari Masjid Nurul Hikmah. Bisa di sebelah kanannya. Peserta terfavorit Ustadz Ahmad Roshidi, Masjid Al-Mu'minun Brebes. Dan terakhir peserta terbaik Ustadz Diko Yuda. Baik, kami mohonkan Ustadz Subhan untuk menyerahkan penghargaan. Tafadhal Mas Gun. Baik, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kami mohonkan untuk dapat kembali ke tempat kecuali Ustadz Ahmad Roshidi. Mohon untuk tetap di tempat dan memberikan orasi dari peserta terfavorit. Tafadhol. Boleh musik dipelankan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Kepada yang kami hormati, bapak-bapak inspiratif Masjid Pemberdaya yang sangat kami banggakan, kepada kakak-kakak KMP atau kakak-kakak AMP yang mendahului, artinya yang pertama jilid 1 bukan yang mendahului, kesannya udah meninggal ya. Dan juga kepada teman-teman AMP jilid 2 ini yang selama kita 3 bulan kurang lebih kita bersama-sama ya, sambil mendengarkan, bercanda, dan juga para mentor yang bikin deg-degan, kata Pak Irfan ya, Pak Irfan ya barangkali soalnya. Tapi kemarin saya sudah SMS, insya Allah kalau peserta ujian benar-benar akan memberdayakan masjid, akan menjadi masjid berdaya, insya Allah akan bisa menjawabnya dengan baik. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita sekalian, sehingga kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama semacam ini di tempat yang insya Allah tempat yang mubarakah, tempat yang sangat baik, tempat yang terbaik yang ada di muka bumi adalah masjid. Kita bisa berkumpul di acara semacam ini yang tadi sudah kita ikuti bersama, kemudian pelebelan tadi yang terfavorit sebetulnya belum tentu yang terfavorit nanti bisa memberdayakan masjid ya. Tapi paling tidak dengan label itu kami nanti akan bertanggung jawab dengan pelebelan tersebut. Seperti yang pernah tadi kami dengar bersama, Pak Zasir ditentang oleh banyak orang, sama dengan saya pribadi ketika mau merubah masjid yang asalnya masjid ya cukuplah untuk berjamaah untuk sholat Jumat, tapi maksudnya pengen diperbaiki. Hanya mereka atau para takmir yang terdahulu malah justru melarang. Ada bahasa duit sing ndi gitu ya, uang dari mana. Akhirnya saya cuma sama teman-teman, udahlah pokoknya diizinkan saja kami untuk merubah masjid ini, sekaligus juga tempat pendidikannya untuk anak-anak, karena kalau ada masjid kemudian ada madrasah, itu saya kira pasangan yang pas. Kalau ada masjid kemudian tidak ada pengkaderannya, ya insya Allah nanti untuk menjadi masjid yang berdaya akan sulit. Jadi mari kita teman-teman yang sekarang ikut ataupun yang sekarang ikut wisuda, jangan karena kemudian di wisuda kemudian sudah karena tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan kemudian seolah-olah berakhirlah kita untuk semangat untuk memberdayakan masjid. Tapi harapannya dengan wisuda ini yang istilahnya seremonia, kita lebih bersemangat, lebih menggelora dan siap untuk menerima
tantangan-tantangan yang ada. Saya kira kalau memberdayakan masjid tidak ada tantangannya, jalannya mulus, ya mungkin kita tidak terasa asik, ya, tapi dengan tantangan-tantangan yang sering disebutkan Pak Kiai Kusnadi, tantangannya adalah kadang-kadang yang menjadi kesulitan-kesulitan adalah di pengurus itu sendiri, dan ini banyak memang terbukti. Jadi harapan kita dengan selesainya pelajaran yang sudah kita terima banyak dari mentor-mentor ataupun dari ustadz-ustadz atau bapak-bapak inspirator, ya, untuk lebih giat setelah pulang dari sini, ya kalau bisa seperti ini dipasang di pintu biar tahu bahwa kamu itu sudah diwisuda loh, ya kan, kamu sudah wisuda, ya, sudah disaksikan oleh banyak ustadz, ya, malaikat terutama. Jangan sampai kemudian kita hanya dipajang di almari yang nanti tidak dilihat, tapi kalau di pintu insya Allah dilihat. Jadi ingat, oh ya, masjidnya jangan sampai masjid ada yang sudah waktunya adzan belum adzan. Nah, ini sangat penting sekali. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf pelabelan favorit itu sebetulnya tidak pantas buat saya. Ada yang lebih bagus lagi dari kita. Saya kira cukup, dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan boleh tidak dilarang bapak-bapak semuanya. Kenapa jadi tegang sekali ya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah selesai sudah acara wisuda kita. Tapi sebelum ditutup ada beberapa hadiah yang akan diberikan dari panitia. Nanti akan diwakili oleh Ustadz Hari Kuncoro. Pada nama-nama yang disebutkan, Anda mendapatkan door prize karena dianggap layak mendapatkan door prize selama perkuliahan, ya. Karena tidak ada kriterianya di sini, ya. Berarti layak begitu saja. Penilaiannya apa terserah panitia, ya. Yang pertama kami panggil Ustadz Edi Fairuz Zabadi. Untuk bergabung boleh diberikan tepuk tangan Bapak. Kemudian ada Ustadz Abdur Rauf. Ustadz Aziz Subarkah. Di mana tadi Ustadz Aziz? Iya, biar menyusul nanti ya. Ustadz Ian Eko. Baik, tinggal satu tadi Ustadz Aziz Subarkah. Ada tadi? Baik, alhamdulillah. Kemudian saya juga mau kasih door prize. Tadi Ustadz siapa yang tadi berkenalan lebih dari 5 tadi di sini tadi? Antum Ustadz ya? Boleh, silakan maju ke depan. Di depan mikrofon saya mau cek lagi.
Tadi berapa nama yang disebutkan dan orangnya yang mana? Silakan Ustaz. Seingatnya saja Ustaz. Ditunjuk nggak apa-apa nih? Iya, enggak apa-apa. Ditunjuk yang ditunjuk bilang benar gitu ya. Kalau salah Anda bilang salah gitu ya. Ustadz Fahrudin, Ustadz Suyadi, terus mana lagi, pilih dulu, Pak Jasri, terus Pak yang masa favorit nggak hafal, Ahmad Rasidi, Masa apa? Pak Muklis, siapa lagi? Udah 6. Sudah, nah. Boleh lebih, boleh. Boleh lebih. Boleh. Yang paling belakang Pak Abdul Rahub. Masya Allah. Terus Ustadz, mana lagi? Ustadz Helmi Al Irsyad, paling favorit di layar itu. Masya Allah. Terus pokoknya kalau ingat kurban ingat Ustadz Helmi ya. Wow. Sajabnya paling banyak. Baik, panitia boleh diberikan door prize-nya. Ini yang menyerahkan siapa? Oh, membawakan dan menyerahkan, Masya Allah. Masya Allah, ini beliau nih Bang. Agak susahnya ini beliau nih. Silahkan kembali. Masih ada panitia? Mbak Afifah masih ada? Sudah? Oh, sudah. Yang lain buat saya. Baik Bapak-Bapak, sebelum ditutup kami ingatkan nanti setelah ditutup mohon untuk bersama-sama kita berfoto di dalam masjid. Nah, kalau di luar terlalu silau ya kondisi siang, nanti mungkin sore akan ada sesi foto lain lagi. Sementara kita berfoto di dalam, kemudian setelah itu kita break terlebih dahulu menunggu sholat Jumat. Nanti setelah sholat Jumat kita makan bersama. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung waktu. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, semuanya diberikan kemudahan, kelancaran dan semoga ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Diingatkan kembali bahwa ini bukanlah akhir tapi justru awal untuk kita semuanya semakin berdayakan diri kita sendiri, masjid dan orang-orang yang ada di sekitar masjid. Banyak salah dari saya, mohon maaf setelah membawakan acara. Barakallahu fiikum. Mari kita tutup bersama dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Nanti khusus MC-nya kita wisuda sendiri gitu ya. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir teman-teman semuanya. Setelah ini kita akan foto bersama ya. Insyaallah nanti kita kirimkan ke istri kita masing-masing ya. Nanti responnya kayak apa gitu. Baik, nanti mohon izin teman-teman tetap di sana ya. Dirapikan, nanti izin guru-guru bisa merapat di depan seperti itu. Nanti baru kesini aja. Ini ya. Oke, siap. Baik. Kalau boleh teman-teman, Mas Anwar dan teman-teman kita rapiin depan. Teman-teman bisa bisa merapat ke depan ya. Ya, silakan teman-teman bisa, guru-guru bisa. Oke. Siap.